Namaku Sulastri. Sejak kecil, aku tinggal di desa kecil di wilayah Jawa Tengah. Tempat sawah membentang luas dan malam terasa jauh lebih sunyi dibandingkan kota. Setelah kedua orang tuaku meninggal, aku memutuskan menempati rumah lama peninggalan keluarga. Bangunan itu berdiri agak terpisah dari pemukiman, menghadap kebun singkong dan rumpun bambu yang selalu bergesek tertiup angin malam. Hari-hari pertama terasa biasa saja, tidak ada kejadian aneh, tidak ada mimpi buruk. Sampai pada suatu malam, tepat ketika hujan turun rintik-rintik dan listrik padam sebentar, aku mendengar suara yang membuatku terjaga dari tidur. Awalnya samar, seperti gesekan benda tumpul dengan tanah basah. Aku membuka mata, menahan nafas, memastikan apakah itu hanya bagian dari mimpi. Namun suara itu terdengar lagi, lebih jelas, lebih teratur. Duk, duk, krek. Seperti orang menggali perlahan, menahan tenaga. Aku duduk di ranjang, menatap lantai kamar yang hanya diterangi lampu minyak. Paling tikus, gumamku pelan berusaha menenangkan diri. Namun suara itu berasal tepat dari bawah tempat tidurku, bukan dari halaman, bukan dari kebun. Dadaku terasa mengeras. Aku turun dari ranjang, berjalan perlahan, lalu menempelkan telinga ke lantai. Suara tersebut berhenti seketika, seolah tahu sedang diawasi. Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang ganjil. Hujan semakin pelan. Aku kembali naik ke ranjang, memaksakan mata terpejam. Baru saja hampir tertidur, suara itu muncul lagi, lebih dekat, lebih berat. Seakan tanah sedang disibak oleh tangan kasar. "Siapa di luar?" seruku pelan walau suaraku bergetar. Tidak ada jawaban, hanya bunyi cangkul imajiner yang terus mengusik. Keesokan paginya aku menceritakan kejadian itu pada tetanggaku, Bu Marni, perempuan paruh baya yang rumahnya paling dekat denganku. Ia berhenti menyapu ketika mendengar ceritaku. "Di bawah rumahmu memang tanah lama," katanya hati-hati. "Dulu sebelum rumah itu berdiri, area situ jarang dilewati orang." "Tanah lama maksudnya apa, Bu?" tanyaku. Bu Marni tidak langsung menjawab. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan, memastikan tidak ada orang lain mendengar. "Dekat kuburan desa," ucapnya pelan. Aku tertawa kecil, mencoba menganggapnya bercanda, namun Bu Marni tidak ikut senyum. Malam berikutnya kejadian serupa terulang. Jam menunjukkan pukul 2 lewat sedikit ketika suara itu kembali terdengar. Kali ini disertai bau lembab yang menusuk, aroma tanah bercampur sesuatu yang membuat perut mual. Bau itu bukan seperti lumpur sawah, lebih tajam, lebih menusuk ingatan. Aku bangkit dan membuka jendela kamar. Angin malam masuk membawa dingin, tetapi bau tersebut justru semakin kuat. Aku melangkah ke teras, memeriksa halaman. Tidak ada jejak kaki. Tidak ada lubang, tanah tampak utuh. "Perasaanku saja," bisikku. Namun ketika kembali ke kamar, kakiku terasa dingin. Telapak kaki menempel pada sesuatu yang lembab. Saat menyalakan lampu, aku melihat butiran tanah hitam menempel di kulitku. Aku yakin lantai sudah bersih sebelum tidur. Hari demi hari, suara itu menjadi rutinitas yang menggerogoti pikiranku. Selalu muncul di waktu yang sama. Selalu berhenti ketika aku berusaha mencari sumbernya. Tubuhku mulai mudah lelah. Kepala sering terasa berat. Nafsu makan menurun tanpa alasan jelas. Suatu sore, aku duduk di teras bersama Pak Sastro, tetua desa yang kebetulan lewat. "Pak," kataku ragu, "kalau orang dengar suara dari dalam tanah, itu pertanda apa?" Ia berhenti melangkah. Wajahnya berubah serius. "Tidak semua suara berasal dari makhluk hidup," jawabnya singkat. "Kadang ada yang ingin diperhatikan." "Apa maksudnya?" desakku. Pak Sastro menghela napas panjang. "Kalau mulai tercium bau aneh, sebaiknya jangan dianggap sepele." Malam itu, aku tidur dengan lampu menyala, namun rasa aman tidak datang. Tepat ketika mataku terpejam, suara itu muncul lagi. Kali ini lebih lambat, seolah sesuatu sedang berusaha keluar, bukan masuk. Di tengah bunyi galian tak kasat mata itu, aku mendengar bisikan samar, nyaris seperti desahan napas perempuan.
Pulangkan aku. Aku menjerit dan duduk tegak. Suara itu menghilang, meninggalkan keheningan yang jauh lebih menakutkan. Aku tidak tahu saat itu bahwa malam tersebut hanyalah awal. Suara dari dalam tanah bukan sekedar gangguan. Itu adalah panggilan, dan aku telah menjawabnya dengan rasa ingin tahu. Tanpa kusadari, sesuatu dari masa lalu sedang bangkit, perlahan, tepat di bawah tempat aku tidur setiap malam. Sejak malam terdengar bisikan itu, tidur tidak lagi terasa sebagai istirahat. Setiap kali memejamkan mata, dadaku mengencang seolah udara di kamar menipis. Pagi datang dengan tubuh lemas, kepala berat, dan perasaan tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Aku bangun dengan keyakinan ganjil bahwa sesuatu telah mengawasiku sepanjang malam. Saat melangkah ke dapur, aroma aneh menyergap hidung. Bau itu bukan amis biasa, bukan pula seperti bangkai hewan. Lebih menyerupai tanah lama yang tercampur kain basah. Aku menutup hidung, membuka semua jendela, tetapi udara segar tidak mampu mengusirnya. Kenapa baunya begini? Gumamku pelan. Aku membersihkan lantai, menyapu setiap sudut, menyiram dengan air sabun. Namun aroma tersebut tetap tertinggal, seakan berasal dari dalam tembok, bukan dari permukaan rumah. Siang hari, Bu Marni datang membawa sayur. Begitu menginjak ambang pintu, wajahnya berubah tegang. "Kamu cium itu kan?" tanyanya lirih. Aku mengangguk. Dari pagi belum hilang. Bu Marni menatap sekeliling, lalu merapat ke arahku. "Bau begini biasanya muncul dari tanah kuburan lama," ucapnya pelan. "Bukan tanah yang sering kena matahari." Aku tertawa kecil, meski tenggorokan terasa kering. "Masa iya, Bu? Kuburan kan jauh." Ia tidak ikut tertawa. Jauh bagi mata, belum tentu bagi yang lain. Setelah Bu Marni pergi, aku duduk sendirian di ruang tengah. Bau itu semakin pekat menjelang sore. Setiap tarikan nafas terasa berat. Aku mulai merasa mual, perut bergejolak, seolah ada sesuatu yang tidak cocok dengan tubuhku. Menjelang maghrib, aku melihat sesuatu yang membuat kakiku lemas. Dari sela-sela lantai kamar muncul butiran tanah hitam halus. Bukan banyak, tetapi cukup untuk terlihat jelas. Aku berjongkok, menyentuhnya dengan ujung jari. Tanah itu dingin, lembab, dan lengket seperti baru diambil dari dalam liang. "Ini tidak mungkin," bisikku. Malam turun tanpa suara hujan. Desa terasa terlalu sunyi. Jangkrik tidak bersuara, angin pun enggan bergerak. Tepat saat jam dinding berdetak menuju angka 2, bau busuk itu mendadak menguat. Aku terbangun dengan tenggorokan kering, mata perih, dan perasaan seperti baru saja dikurung di ruang tertutup. Suara gesekan kembali terdengar. Kali ini bukan hanya dari bawah lantai. Bunyi itu merambat ke dinding, seakan tanah di sekitar rumah ikut bergerak. Aku memeluk lutut di atas ranjang, berusaha menahan rasa takut yang merayap naik. "Berhenti," ucapku tanpa sadar. Bunyi tersebut justru semakin pelan, seolah sengaja dibuat agar aku mendengarkan lebih saksama. Di sela keheningan itu, terdengar napas panjang, berat, seperti seseorang yang baru keluar dari tempat sempit. "Ada yang salah," kataku pada diri sendiri. Aku mengambil senter dan memberanikan diri turun dari ranjang. Cahaya kecil itu menyapu lantai. Tidak ada lubang, tidak ada retakan besar. Namun bau busuk terasa semakin dekat, seakan mengikuti langkah kakiku. Tiba-tiba kepalaku berdenyut, pandanganku berkunang-kunang. Aku bersandar pada dinding, napas terengah. Dalam kondisi setengah sadar, terdengar suara perempuan. Kali ini lebih jelas. "Dingin, gelap." Aku menutup telinga. "Pergi, aku tidak tahu apa-apa." Suara itu berhenti. Bersamaan dengan itu, tubuhku ambruk ke lantai. Aku terbangun menjelang subuh, tergeletak di kamar dengan pakaian kotor oleh tanah. Tanganku bergetar. Ketika bangkit, aku melihat bekas telapak tangan berwarna gelap di dinding, seolah seseorang pernah menempelkan tubuhnya di sana. Pagi harinya, aku mendatangi Pak Sastro.
Wajahnya langsung mengeras ketika mendengar ceritaku. "Ini bukan gangguan biasa," katanya tegas. "Kalau sudah ada bau dan suara, berarti ada yang ikut masuk." "Masuk kemana, Pak?" tanyaku nyaris berbisik. "Kehidupanmu," jawabnya singkat. Ia menyarankan agar aku tidak sendirian malam hari dan mulai waspada pada barang-barang di rumah. "Kadang sesuatu ditanam tanpa kita tahu," tambahnya. Sore itu aku kembali ke rumah dengan perasaan tidak tenang. Aku memeriksa setiap sudut. Saat membuka lemari lama peninggalan ibuku, bau busuk mendadak menyembur keluar. Di dasar lemari, aku menemukan tanah hitam yang sama, menempel pada kayu seolah disimpan sengaja. Tanganku bergetar. "Siapa yang melakukan ini?" bisikku. Malam kembali datang. Bau itu tidak lagi hanya mengganggu hidung, tetapi juga pikiran. Aku merasa tidak sendiri, meski rumah tampak kosong. Dari dalam tanah, dari balik dinding, dari udara yang kuhirup, sesuatu terus mendekat. Dan aku mulai menyadari satu hal yang membuat jantungku berdegup keras. Bau ini bukan sekadar tanda kehadiran, melainkan peringatan bahwa sesuatu sedang bangkit, perlahan, menunggu waktu untuk menampakkan diri. Sejak bau itu menetap di rumah, malam tidak pernah benar-benar datang dengan tenang. Langit memang menggelap, tetapi suasana di dalam rumah terasa seperti berhenti di antara waktu. Aku tidak lagi yakin kapan harus tidur dan kapan harus terjaga. Tubuhku lelah, namun mata menolak terpejam lama. Pada malam ketiga setelah tanah ditemukan di lemari, aku memilih duduk bersandar di ranjang sambil menyalakan lampu terang. Jam dinding berdetak pelan, terdengar terlalu jelas di tengah keheningan. Setiap bunyi kecil membuat jantungku melonjak. Aku mencoba membaca doa dengan suara lirih, berharap kata-kata itu memberi ketenangan. Namun udara di kamar terasa semakin berat, seolah sesuatu menyerap panas dari tubuhku. Kulit lenganku merinding, bukan karena dingin, melainkan perasaan sedang diperhatikan. Tanpa sadar, mataku terpejam. Aku terbangun dengan dada tertekan, seperti ada beban besar menindih dari atas. Nafasku tersendat. Saat membuka mata, pandanganku langsung tertuju ke arah ujung ranjang. Di sana, berdiri sebuah bayangan. Awalnya hanya siluet gelap, tidak bergerak, menempel pada dinding. Lampu masih menyala, tetapi cahaya seolah enggan menyentuh sosok itu. Perlahan, bayangan tersebut semakin jelas. Bentuk tubuh perempuan, rambut panjang menjuntai menutupi wajah, pakaian kusam berwarna pucat, penuh noda tanah. Aku ingin berteriak, tetapi tenggorokanku terkunci. Suara tidak mau keluar. Tubuhku kaku, jari-jari tidak bisa digerakkan. Mataku terpaku pada sosok itu yang berdiri tanpa suara. Beberapa detik terasa seperti berjam-jam. Kemudian kepalanya terangkat perlahan. Rambutnya tersibak sedikit, memperlihatkan wajah pucat dengan mata cekung hitam. Tidak ada amarah di sana. Yang terlihat hanya kelelahan dan kesedihan mendalam. "Aku kedinginan," ucapnya pelan. Suaranya seperti berasal dari dalam tanah, berat, teredam, namun jelas. Bau busuk mendadak memenuhi kamar, menusuk hingga membuatku mual. Tanah hitam mulai berjatuhan dari rambutnya, menetes ke lantai. "Apa maumu?" bisikku, hampir tidak terdengar. Sosok itu tidak menjawab. Ia melangkah satu langkah mendekat. Lantai tidak berbunyi. Jarak kami semakin dekat, membuat nafasku semakin pendek. Saat ia berhenti tepat di sisi ranjang, rasa dingin menjalar dari kaki hingga ke dada. Tiba-tiba, azan subuh terdengar dari kejauhan. Sosok itu berhenti bergerak. Perlahan tubuhnya memudar, seperti asap yang tertiup angin. Bau busuk ikut menghilang, meninggalkan kamar yang kembali sunyi. Aku terjatuh terduduk, tubuh gemetar hebat, keringat dingin membasahi punggung. Pagi datang dengan matahari pucat.
Aku hampir tidak tidur. Lantai kamar kotor oleh tanah basah, sama seperti sebelumnya. Tidak ada bekas kaki, tidak ada tanda perlawanan, hanya bukti bahwa kejadian semalam bukan mimpi. Aku menemui Bu Marni dengan wajah pucat. "Ada perempuan datang ke kamarku," kataku tanpa basa-basi. Ia terdiam lama lalu menarik nafas dalam. "Kamu sudah dilihat," ucapnya pelan. "Kalau sudah menampakkan diri, berarti urusannya serius." "Siapa dia?" tanyaku. Bu Marni menggeleng. "Biasanya bukan siapa, tapi kenapa." Siang itu tubuhku mulai menunjukkan perubahan. Punggung terasa nyeri seperti memar, padahal aku tidak terjatuh. Saat bercermin, aku melihat bercak kehitaman di kulit. Samar namun jelas terlihat. Saat disentuh, rasanya dingin, seperti bukan bagian dari tubuhku sendiri. Sore hari, Pak Sastro datang ke rumah. Begitu masuk, ia langsung menutup hidung. "Bau ini semakin kuat," katanya. "Sudah ada yang menempel." "Menempel kemana, Pak?" tanyaku dengan suara gemetar. Ia menatap mataku lama, lalu menatap mataku. "Ke badanmu." Ia menyuruhku duduk dan menutup mata. Tangannya bergerak di udara, seperti meraba sesuatu yang tidak terlihat. Wajahnya berubah tegang. "Arwah ini belum tenang," ucapnya. "Dia bukan sekedar lewat." "Mengapa datang ke saya?" tanyaku. Pak Sastro tidak langsung menjawab. Kadang, yang dipilih bukan karena kesalahan hari ini. Malam kembali turun. Aku tidak berani tidur di kamar, memilih duduk di ruang tengah. Namun rasa aman tidak datang. Saat jam menunjukkan lewat tengah malam, bayangan itu muncul lagi. Kali ini terlihat dari pantulan kaca lemari. Ia berdiri di belakangku. Aku berbalik cepat, tetapi ruangan kosong. Saat menoleh kembali ke kaca, bayangan itu semakin dekat, seolah keluar dari pantulan. "Aku terkubur terlalu lama," ucapnya lirih. "Aku tidak tahu siapa kamu," kataku pelan. "Namun aku tahu siapa kamu," jawabnya. Suara itu menghilang, menyisakan satu kesadaran pahit di benakku. Sosok tersebut bukan datang untuk menakutiku, melainkan untuk mengingatkan. Dan entah mengapa, perasaan bersalah yang tidak ku mengerti mulai tumbuh. Perlahan, seperti tanah yang digali dari dalam diriku sendiri. Pagi datang dengan sinar matahari pucat yang menembus jendela. Tetapi rasa lega tidak ikut masuk bersama cahaya. Tubuhku terasa berat seolah semalaman dipenuhi beban yang tidak terlihat. Aku duduk lama di tepi ranjang, menatap lantai kamar yang kembali kotor oleh serpihan tanah hitam. Tidak ada lagi keraguan. Sesuatu memang keluar dari bawah rumah ini. Aku mengambil sapu, berniat membersihkan lantai. Namun ketika ujung sapu menyentuh bagian bawah ranjang, terdengar bunyi keras, seperti kayu mengenai benda padat. Aku berhenti, jantung berdetak lebih cepat. Perlahan aku berlutut, menunduk, lalu menarik ranjang sedikit ke samping. Di bawahnya, terlihat sudut kain putih kusam yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Tanganku gemetar saat menarik kain itu. Ikatannya kasar, dililit tali berwarna gelap yang sudah mengeras oleh tanah. Bau busuk langsung menyergap, jauh lebih pekat dibanding sebelumnya. Aku hampir muntah. Dengan napas tertahan, ikatan itu kubuka sedikit demi sedikit. Isinya membuat kepalaku terasa berputar. Tanah hitam lembab memenuhi kain tersebut, bercampur bunga kenanga yang sudah mengering, serpihan kayu lapuk, serta potongan kuku manusia. Di tengahnya terselip kertas kecil yang sudah menguning. Tulisan tangan di sana terbaca jelas. Namaku, lengkap dengan tanggal lahir. "Tidak," ucapku lirih, hampir tidak bersuara. Aku terduduk lemas di lantai.
Kain itu terjatuh dari tanganku, menumpahkan isinya. Bau semakin menyengat, membuat ruangan terasa pengap. Aku tahu, tanpa perlu diberitahu siapapun, bahwa ini bukan sekadar gangguan biasa. Ini adalah sesuatu yang sengaja dikirim, disiapkan, dan ditanam. Aku memanggil Bu Marni dengan suara gemetar. Ketika ia datang dan melihat isi kain itu, wajahnya langsung pucat. "Ya Allah," desahnya, "ini berat, Las." "Apa maksudnya?" tanyaku, meski jawabannya terasa sudah menunggu di kepalaku. "Tanah kuburan," katanya pelan. "Bukan sebarang kuburan. Biasanya diambil dari makam yang lama tidak diziarahi." Aku menelan ludah. "Kenapa namaku ada di situ?" Bu Marni menatapku lama. "Karena kamulah tujuannya." Ia menyuruhku tidak menyentuh lagi benda itu. Dengan hati-hati, ia membungkusnya kembali menggunakan kain lain. "Ini harus dilihat orang yang paham," katanya. "Kalau dibiarkan, pengaruhnya makin dalam." Siang itu Pak Sastro kembali dipanggil. Begitu melihat bungkusan tersebut, raut wajahnya mengeras. Ia tidak langsung bicara. Tangannya bergetar saat menyentuh ikatan kain, lalu segera menarik kembali seolah terkena panas. "Sudah ditanam cukup lama," ucapnya akhirnya. "Bukan baru semalam." "Berarti selama ini?" Kalimatku terputus. "Iya," sambungnya. "Kamu tidur tepat di atasnya." Kata-kata itu membuat tengkukku dingin. Aku teringat mimpi-mimpi tentang tanah yang menutup wajahku, tentang suara nafas dari bawah. Semua terasa masuk akal dengan cara yang mengerikan. Pak Sastro menyuruh kami membawa bungkusan itu keluar rumah. Namun ketika diangkat, terasa berat, jauh lebih berat dari ukuran sebenarnya. Tanah di dalamnya seperti menyerap tenaga. "Ilmu ini memakai arwah," katanya singkat. "Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk melemahkan pelan-pelan." "Apa yang akan terjadi kalau terlambat?" tanyaku. Ia menatapku dengan sorot mata serius. "Yang sakit bukan cuma badan." Sore menjelang, tubuhku mulai bereaksi. Pandangan kabur, kepala nyeri, dan kakiku sulit digerakkan. Saat berdiri, aku terjatuh. Dari balik mata yang setengah tertutup, aku melihat bayangan perempuan itu berdiri di ambang pintu kamar. Ia tidak lagi menunduk. Wajahnya terlihat jelas. "Kamu sudah menemukannya," katanya pelan. "Apa yang kau inginkan?" tanyaku dengan sisa tenaga. Ia menatap lantai, lalu kembali menatapku. "Yang tertimbun harus dibuka." Bayangan itu menghilang bersamaan dengan rasa nyeri yang mereda sedikit. Aku terbaring lemah hingga malam tiba. Pak Sastro melarangku tidur di kamar itu. Aku dipindahkan ke ruang tengah, tetapi rasa dingin tetap mengikuti. Malam kembali sunyi, namun kali ini tidak ada suara galian, tidak ada bau menyengat. Keheningan justru terasa lebih menakutkan, seperti jeda sebelum sesuatu yang lebih besar terjadi. Aku menatap langit-langit, pikiran penuh pertanyaan. Siapa yang mengirim ini? Untuk apa? Dan mengapa sosok itu seolah tidak marah, hanya menunggu? Dalam diam, aku mulai menyadari satu hal yang membuat dadaku sesak. Benda santet itu bukan awal, melainkan penanda bahwa sebuah rahasia lama sedang didorong ke permukaan. Dan aku berada tepat di tengahnya, tanpa tahu apakah aku korban atau bagian dari penyebabnya. Sejak bungkusan itu diangkat dari bawah ranjang, rumah memang terasa lebih sunyi, tetapi tubuhku justru semakin tidak bersahabat. Pagi hari aku terbangun dengan rasa berat di dada, seolah ada sesuatu yang tertinggal di dalam paru-paru. Setiap menarik napas, terasa dingin, bukan dingin udara, melainkan seperti embun yang meresap ke tulang. Aku mencoba berdiri, namun kakiku tidak langsung menurut. Lutut bergetar, telapak kaki mati rasa. Saat akhirnya mampu melangkah ke kamar mandi, cermin di dinding memantulkan wajah yang hampir tidak kukenal. Kulitku pucat, mata cekung, bibir kering tanpa warna. Ini hanya lelah, kataku pada bayangan sendiri, meski suara terdengar asing. Air mengalir membasahi tubuh, tetapi rasa dingin tidak pergi.
Ketika menggosok punggung, jariku menyentuh bagian kulit yang terasa keras. Aku memutar badan, berusaha melihat. Di sana muncul bercak kehitaman, seperti memar lama, menyebar tidak beraturan. Saat ditekan, tidak terasa sakit, justru seperti menyentuh tanah padat. Aku menutup mulut, menahan napas agar tidak berteriak. Menjelang siang, Bu Marni datang lagi. Begitu melihat kondisiku, ia langsung menghela napas panjang. "Kamu makin pucat," ucapnya. "Sudah makan?" Aku menggeleng. Perutku terasa penuh, padahal sejak pagi belum menelan apapun. Setiap mencium aroma makanan, mual langsung naik. Bu Marni menyentuh tanganku, lalu menarik kembali dengan cepat. "Tanganmu dingin sekali," katanya lirih. Aku merasa seperti kosong, jawabku pelan. Ia menatapku dengan sorot khawatir. Ini tidak bisa ditunda lagi. Kita harus ke orang yang benar-benar paham. Sore itu, Pak Sastro datang bawa kabar. Ia menyebut nama seorang lelaki tua yang tinggal di lereng Merapi, dikenal jarang menerima tamu. Kalau dia mau membantu, masih ada jalan, katanya. Kalau tidak, aku khawatir ini akan terus masuk. "Maksudnya masuk kemana?" tanyaku. Ia menatap kakiku yang dibalut kain tipis. "Ke dalam tubuhmu, pelan-pelan." Malam turun sebelum kami sempat berangkat. Kondisiku memburuk cepat. Pandangan sering gelap tiba-tiba, telinga berdenging, dan di sela kesadaran, aku mendengar suara gesekan halus, seperti tanah digeser oleh jari-jari. Ketika terbaring di ruang tengah, bayangan perempuan itu muncul lagi. Kali ini ia tidak berdiri jauh. Ia duduk di lantai, tepat di sampingku. Rambutnya basah oleh tanah, pakaiannya menempel pada tubuh seperti kain kafan lama. "Kamu merasakannya ya?" katanya tenang. "Apa yang kau lakukan padaku?" tanyaku, hampir habis suara. Ia menggeleng perlahan. Aku tidak menyentuh. Tanah itu yang memanggil. "Untuk apa?" desaku. Ia menunduk, matanya kosong. "Supaya kau berhenti menutup." Kalimat itu membuat dadaku bergetar. Aku ingin bertanya lebih jauh, tetapi rasa sakit tiba-tiba menjalar dari punggung ke leher. Napasku tersengal-sengal. Sosok itu memudar, meninggalkan bau lembab yang membuat kepalaku berdenyut. Pagi berikutnya, aku hampir tidak bisa bangun. Pak Sastro membantu mengangkat tubuhku ke mobil. Sepanjang perjalanan menuju lereng gunung, aku setengah sadar. Pepohonan di kiri kanan jalan terlihat kabur, bergoyang seperti bayangan di dalam air. Sesampainya di rumah orang tua itu, udara terasa berbeda, lebih sejuk, lebih bersih. Lelaki tersebut menyambut kami dengan tatapan tajam, seolah sudah tahu alasan kedatangan kami. "Masuk," katanya singkat. Ia memintaku duduk di lantai. Tangannya diletakkan beberapa senti dari punggungku, tanpa menyentuh. Wajahnya langsung berubah serius. "Ini bukan kiriman biasa," ucapnya. "Tanah kuburan yang dipakai sudah menyatu." "Menyatu bagaimana?" tanya Pak Sastro. "Bukan hanya di rumah," jawabnya. "Sebagian sudah masuk ke badan." Aku menelan ludah. "Apa masih bisa dikeluarkan?" Orang tua itu diam lama, lalu berkata pelan, "Bisa, kalau yang ditarik mau dilepas." "Apa maksudnya?" tanyaku dengan sisa tenaga. Ia menatapku lurus. Arwah ini tidak marah, dia menuntut pengakuan. Dadaku terasa semakin berat. Potongan mimpi, bayangan masa lalu, dan perasaan bersalah yang tidak jelas mulai bermunculan. Ada sesuatu yang terus berusaha ku ingat, namun selalu kutepis. Orang tua itu mengakhiri ritual singkatnya. "Pulanglah dulu," katanya. "Malam nanti, kamu akan tahu apa yang sebenarnya tertimbun." Dalam perjalanan kembali, tubuhku terasa lebih ringan tetapi kepalaku penuh ketakutan. Aku tahu, malam yang akan datang bukan sekedar teror. Itu akan menjadi pertemuan dengan sesuatu yang selama ini berusaha kulupakan. Dan jauh di dalam diri, muncul kesadaran yang membuat jantungku berdebar keras. Santet ini
bukan hanya ingin menghancurkan tubuhku, melainkan memaksaku menghadapi sebuah kebenaran yang sengaja kukubur rapat-rapat. Kami tiba di rumah menjelang senja. Langit berwarna kelabu. Angin berhembus pelan membawa aroma dedaunan basah. Meski tubuhku terasa sedikit lebih ringan dibanding pagi tadi, pikiranku justru semakin berat. Kata-kata orang tua di lereng gunung itu terus berputar di kepala, menumbuk kesadaran yang selama ini kutahan. Pak Sastro membantuku turun dari mobil. "Malam ini kamu jangan sendirian," ucapnya pelan. "Kalau ada yang muncul, dengarkan." Aku tidak menjawab. Ada getaran halus di dada, seperti ketukan dari dalam meminta perhatian. Bu Marni menyiapkan tempat tidur di ruang tengah. Lampu dinyalakan terang, pintu tidak ditutup rapat. Meski begitu, rasa aman tidak benar-benar hadir. Malam turun perlahan. Tidak ada suara galian, tidak ada bau menyengat. Keheningan terasa berbeda, lebih padat, seolah menunggu sesuatu terjadi. Aku berbaring dengan mata terbuka, menatap langit-langit yang tampak lebih gelap dari biasanya. Jam menunjukkan lewat tengah malam ketika udara mendadak berubah dingin. Bukan dingin biasa, melainkan seperti hembusan dari ruang tertutup. Napasku memendek. Dari sudut ruangan, bayangan itu muncul lagi. Namun kali ini, wujudnya berbeda. Ia tidak berdiri. Ia duduk bersimpuh di lantai, menundukkan kepala. Rambutnya masih panjang, tetapi wajahnya terlihat lebih jelas. Tidak ada kemarahan, tidak ada ancaman, hanya kelelahan yang dalam. "Kamu sudah tahu," katanya pelan. Aku menelan ludah. Aku belum ingat semuanya. Ia mengangkat wajah, menatapku lama. "Karena kamu memilih lupa." Kata-kata itu menancap tajam. Dadaku berdenyut, kepala terasa berat. Sekejap, ruangan berubah. Dinding rumah memudar, berganti pemandangan kebun singkong di belakang rumah ini bertahun-tahun lalu. Aku melihat diriku yang lebih muda, berdiri kaku. Di depanku, ada seorang perempuan dengan wajah pucat memegangi perutnya yang besar. Matanya penuh ketakutan. "Tolong!" Suara itu terdengar jelas. Aku menutup mata, tetapi pemandangan tidak menghilang. Ingatan itu memaksa muncul. Perempuan itu terjatuh. Tanah basah oleh hujan. Tidak ada orang lain. Hanya aku dan dia. Aku bilang jangan ke sini. Suara diriku sendiri terdengar dingin dalam ingatan itu. Bayangan di depanku saat ini berbicara lirih. "Kamu meminingkanku." Air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Tubuhku gemetar. "Aku takut," bisikku. "Aku tidak tahu harus bagaimana." "Kamu tahu," jawabnya tenang. "Tapi kamu memilih diam." Pemandangan berubah lagi. Aku melihat liang dangkal di kebun. Tanah ditimbun tergesa. Tidak ada doa, tidak ada nama, hanya kesunyian yang dipaksakan. Aku terisak. "Aku tidak membunuhmu." Ia mengangguk pelan. "Kamu tidak menyentuh, tapi kamu mengubur kebenaran." Kata-kata itu menghantam lebih keras daripada teriakan. Selama ini aku meyakinkan diri bahwa kejadian itu bukan salahku, bahwa waktu akan menutup segalanya. Namun malam ini, semua alasan runtuh. "Kenapa sekarang?" tanyaku dengan suara patah. "Karena tubuhmu berada tepat di atas tanahku," jawabnya. "Dan karena aku sudah terlalu lama menunggu." Udara terasa semakin berat. Punggungku kembali nyeri. Namun kali ini rasa sakitnya berbeda, seperti tekanan yang ingin keluar.
Bayangan itu berdiri perlahan. Tanah tidak lagi menetes dari tubuhnya. Wajahnya tampak lebih utuh. "Aku tidak ingin hidupmu," katanya. "Aku ingin diakui." "Apa yang harus kulakukan?" tanyaku. Ia menatap lurus. "Buka yang kamu tutup. Jangan sembunyikan lagi." Lampu berkedip. Bayangan itu memudar, meninggalkan keheningan yang panjang. Aku terbaring lemas, napas tersengal. Namun ada rasa lain yang muncul perlahan. Kelegaan bercampur takut. Menjelang subuh, Pak Sastro masuk ke ruang tengah. Ia melihat wajahku yang basah oleh air mata. "Kamu sudah ingat," katanya, bukan bertanya. Aku mengangguk pelan. Aku lari terlalu lama. Ia duduk di sampingku. "Kalau begitu, santet ini bukan untuk menghukummu, tapi mendorongmu." "Masihkah bisa berhenti?" tanyaku. "Bisa, kalau kamu berani bertanggung jawab." Pagi datang dengan cahaya tipis. Bau tanah tidak lagi terasa. Tubuhku masih lemah, tetapi rasa dingin berkurang. Di balik kelelahan, ada kesadaran baru yang tumbuh, meski pahit. Aku tahu, perjalanan ini belum selesai. Pengakuan bukan akhir. Masih ada yang harus dilakukan agar arwah itu benar-benar tenang dan agar hidupku tidak terus dihantui oleh bayangan sendiri. Di dalam hati, satu hal menjadi jelas. Santet tanah kuburan ini bukan kiriman dendam, melainkan panggilan dari masa lalu yang menuntut keberanian untuk menghadapi kebenaran. Pagi itu, desa terasa berbeda. Udara lebih berat, burung-burung tidak seramai biasanya, dan angin bertiup pelan seolah ragu menyentuh dedaunan. Tubuhku masih lemah, namun kesadaran sudah kembali sepenuhnya. Ingatan yang terbuka semalam tidak lagi berusaha kusembunyikan. Rasa bersalah itu tetap menyakitkan, tetapi kini aku tahu kemana harus melangkah. Pak Sastro mengajakku duduk di teras. "Malam nanti kita lakukan pelepasan," katanya tenang. "Bukan untuk mengusir, tapi mengantar." "Mengantar kemana?" tanyaku. "Ke tempat yang semestinya," jawabnya singkat. Sepanjang siang beberapa warga datang membantu. Tidak banyak yang tahu alasan sebenarnya. Mereka hanya diberitahu bahwa akan ada doa bersama. Meski begitu, tatapan mereka penuh tanya, seolah ada firasat buruk yang tidak diucapkan. Menjelang maghrib, langit menggelap lebih cepat. Awan menggantung rendah menutup bintang. Pak Sastro menyuruhku mandi dan mengenakan pakaian bersih. Saat air menyentuh kulit, bercak kehitaman di punggung mulai memudar, meski belum hilang sepenuhnya. "Dia sudah bersiap," ucap Pak Sastro ketika melihatku keluar. Malam tiba tanpa suara serangga. Lingkaran kecil dibuat di halaman belakang, tepat di dekat kebun singkong. Disitulah semuanya bermula. Beberapa lilin dinyalakan, cahayanya bergetar tertiup angin. Tanah di bawah kakiku terasa dingin, lembab, seperti menyimpan nafas lama. Pak Sastro memulai doa dengan suara rendah. Aku duduk bersila di tengah lingkaran. Setiap kata terasa menekan dada, memanggil sesuatu yang telah lama terpendam. Perlahan, bau tanah kembali muncul, namun kali ini tidak menyengat, lebih seperti aroma hujan pertama. Dari balik gelap, bayangan itu muncul. Ia berdiri di seberang lingkaran. Wajahnya lebih jelas dari sebelumnya. Tidak lagi menyeramkan, tetapi tetap membuat hatiku bergetar. Rambutnya tidak lagi menutupi wajah. Matanya menatap lurus ke arahku. "Kamu datang," katanya pelan. "Aku di sini," jawabku, suara bergetar. Pak Sastro berhenti sejenak. "Bicaralah, jangan menahan." Aku menarik nafas panjang. Kata-kata terasa berat, namun harus keluar. "Aku salah.
Aku memilih diam saat seharusnya bertanggung jawab. Bayangan itu mendekat 1 langkah. Tanah di sekitarnya bergetar halus. "Kamu membiarkanku pergi sendiri," katanya tanpa amarah. Air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Aku takut pada omongan orang. Aku lebih mementingkan diriku. Suasana berubah. Angin bertiup lebih kencang. Lilin bergoyang. Dari kejauhan terdengar suara anjing melolong, panjang dan pilu. Tanah di bawah lingkaran terasa hangat, seolah sesuatu bergerak dari dalam. "Katakan namaku," ucapnya. Aku terdiam. Nama itu seperti terkunci di tenggorokan. Selama bertahun-tahun, aku menghindari menyebutnya. Dengan sisa keberanian, aku membuka mulut. "Rukmini," kataku lirih. Begitu nama itu terucap, angin berhenti. Suasana mendadak sunyi. Bayangan di depanku menghela napas panjang, seperti seseorang yang baru saja dilepaskan dari beban berat. "Akhirnya," katanya. Pak Sastro melanjutkan doa. Suaranya lebih tegas. Tanah di tengah lingkaran perlahan retak kecil. Bukan lubang besar, tetapi cukup membuat orang terkejut. "Pak Sastro!" teriak seseorang. "Tanah dekat makam lama bergerak." Wajah Pak Sastro mengeras. "Ini dampaknya," katanya cepat. Yang lama ikut terbangun. Kami bergegas menuju pemakaman desa. Di sana beberapa nisan miring. Tanah terlihat lembab, seolah baru digali. Tidak ada mayat keluar, tetapi suasana mencekam menyelimuti tempat itu. "Kenapa begini?" tanyaku dengan suara gemetar. Pak Sastro menatap deretan makam. Karena satu kebenaran dibuka, yang lain ikut bergetar. Malam itu, desa tidak tidur. Orang-orang berdoa di rumah masing-masing. Aku duduk di teras, tubuh lelah, pikiran penuh. Meski Rukmini telah dilepaskan, aku tahu akibat dari perbuatanku belum selesai. Di dalam hati muncul ketakutan baru. Pelepasan ini bukan akhir teror, melainkan awal dari konsekuensi yang harus kuterima, bukan hanya sebagai korban, tetapi sebagai orang yang pernah memilih diam. Pagi itu, desa terbangun dalam keadaan gelisah. Tidak ada teriakan, tidak ada kepanikan terbuka. Tetapi setiap wajah menyimpan tanya. Berita tentang tanah makam yang bergerak menyebar cepat. Dibisikkan dari warung ke sawah, dari teras ke dapur. Orang-orang saling memandang dengan perasaan tidak nyaman. Seolah ada sesuatu yang selama ini dihindari, kini meminta penjelasan. Tubuhku terasa lebih kuat dibanding hari-hari sebelumnya. Namun langkahku berat. Aku tahu, ketenangan yang mulai kurasakan bukan hadiah, melainkan jeda sebelum menghadapi kenyataan yang lebih menyakitkan. Pak Sastro menemuiku di teras. "Hari ini kamu harus bicara," katanya pelan. Aku mengangguk tanpa menjawab. Lidahku terasa keluh, bukan karena takut pada makhluk tak kasat mata, tetapi pada pandangan manusia yang akan berubah selamanya. Menjelang siang, beberapa warga berkumpul di balai kecil dekat rumah Pak Lurah. Mereka meminta penjelasan. Aku duduk di sudut ruangan, mendengar bisik-bisik yang tidak lagi disembunyikan. "Itu rumah lama memang bermasalah. Katanya ada arwah perempuan. Pasti ada yang ditutup-tutupi." Pak Lurah memulai pembicaraan dengan suara tenang. "Kita tidak ingin isu liar," katanya. "Kalau ada yang tahu, silakan bicara sekarang." Ruangan hening. Semua mata perlahan mengarah padaku. Dadaku bergetar. Aku berdiri, lutut terasa lemah, namun aku memaksa diri melangkah ke tengah. "Aku yang harus bicara," ucapku. Suara itu terdengar asing, tetapi cukup jelas. Aku menarik napas panjang, lalu mulai menceritakan kejadian bertahun-tahun lalu. Tentang kebun singkong, tentang hujan, tentang ketakutan yang membuatku memilih diam. Tidak ada detail berlebihan, tidak ada pembelaan, hanya kebenaran yang akhirnya dibiarkan keluar. Beberapa orang terkejut, sebagian lain menunduk. Seorang perempuan tua mengusap wajahnya. "Rukmini tidak pernah pulang malam itu," katanya lirih.
Kalimat itu seperti pisau yang menusuk lebih dalam. Aku menunduk, air mata jatuh tanpa suara. Aku salah, ucapku pelan. Aku menutupinya. Aku membiarkannya terkubur tanpa keadilan. Ruangan tetap sunyi. Tidak ada teriakan. Tidak ada amarah langsung. Namun keheningan itu jauh lebih berat daripada makian. Setelah pertemuan bubar, aku berjalan pulang dengan langkah gontai. Tatapan warga mengikuti. Tidak semuanya penuh benci, tetapi jarak itu terasa nyata. Beberapa pintu yang biasanya terbuka, kini tertutup rapat. Di rumah, aku duduk sendirian. Bau tanah sudah tidak ada. Bayangan Rukmini tidak muncul lagi. Namun rasa sesak justru bertambah. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar sendirian menghadapi akibat perbuatanku. Sore itu hujan turun deras. Aku berdiri di dekat jendela, memandang kebun yang basah. Tanah tampak tenang, tidak bergerak, tidak berbisik. Namun di dalam dada, sesuatu masih bergolak. Menjelang malam, Bu Marni datang. Wajahnya tidak marah, tetapi lelah. "Kamu berani bicara," katanya. "Tidak semua orang sanggup." "Apa itu cukup?" tanyaku. Ia menggeleng pelan. Cukup untuk memulai, tidak untuk menghapus. Malam kembali sunyi. Aku duduk di ruang tengah, memejamkan mata. Untuk pertama kalinya, tidak ada gangguan gaib. Tidak ada suara dari bawah lantai. Namun dalam diam itu, suara hatiku sendiri terdengar jauh lebih keras. Tiba-tiba angin berhembus lembut. Udara terasa hangat. Dari sudut ruangan, sesosok bayangan samar muncul. Bukan seperti sebelumnya. Tidak gelap, tidak menakutkan. Hanya siluet tipis yang hampir menyatu dengan cahaya lampu. Rukmini berdiri di sana. Wajahnya tenang. "Kamu sudah melakukan bagianmu," katanya. "Aku belum selesai," jawabku lirih. Ia mengangguk. "Aku tahu, tapi sekarang aku bisa pergi." "Kemana?" tanyaku. "Ke tempat yang tidak lagi menuntut," jawabnya. Sosok itu tersenyum tipis, lalu memudar. Tidak ada bau, tidak ada dingin, hanya keheningan yang terasa lebih lapang. Aku terduduk lama setelahnya. Air mata mengalir, bukan karena takut, melainkan karena kehilangan yang akhirnya kuakui. Kehilangan seseorang yang seharusnya kulindungi, bukan kusembunyikan. Keesokan harinya Pak Lurah datang membawa keputusan. Keluarga Rukmini akan dicari, makam layak akan dibuat. Doa bersama direncanakan, bukan untuk menenangkan arwah, tetapi untuk mengakui kesalahan bersama. Mendengar itu, dadaku terasa sedikit lebih ringan. Namun di balik semua itu, aku menyadari satu hal yang tidak bisa dihindari. Meski santet tanah kuburan telah berhenti, bekasnya akan tinggal, bukan di rumah, melainkan di hidupku sendiri. Dan aku harus belajar hidup dengan kebenaran yang akhirnya terbuka, tanpa berharap semua akan kembali seperti semula. Pagi terakhir datang tanpa tanda apapun. Tidak ada bau tanah, tidak ada suara dari bawah lantai. Rumah berdiri seperti biasa, dinding tidak retak, halaman kering oleh matahari. Namun aku tahu, ketenangan ini bukan hadiah. Ia adalah ruang kosong yang harus kuisi dengan tanggung jawab. Aku berjalan menuju pemakaman desa bersama beberapa warga. Tidak banyak yang berbicara. Langkah kami pelan, seolah setiap orang sedang menata perasaan masing-masing. Di sudut makam lama, sebuah liang baru telah disiapkan. Tidak besar, tidak mewah. Hanya cukup untuk memberi tempat yang layak bagi nama yang terlalu lama dihapus. Pak Sastro berdiri di dekat lubang tanah itu. Tidak semua dosa bisa ditutup doa, katanya pelan. Tapi pengakuan adalah awal. Aku mengangguk. Tanah di hadapanku tampak biasa. Namun aku tahu apa yang pernah disembunyikannya. Saat nisan sederhana diletakkan, namanya tertulis jelas. Rukmini. Tidak ada gelar, tidak ada hiasan. Hanya satu nama yang akhirnya diakui.
Aku berlutut, tangan menyentuh tanah. Dingin, lembab, nyata. Aku minta maaf. Ucapku lirih, terlambat, tapi sungguh. Tidak ada jawaban, tidak ada hembusan aneh. Hanya angin pelan yang menyentuh wajahku. Entah mengapa, aku merasa didengar, bukan oleh sesuatu yang menuntut, melainkan oleh keheningan itu sendiri. Hari-hari setelah pemakaman berjalan lambat. Desa kembali pada rutinitas. Sawah ditanami, anak-anak bermain. Namun aku merasakan perubahan yang tidak bisa dilihat. Orang-orang bersikap sopan, tetapi jarak itu ada. Aku tidak menyalahkan siapapun. Ini harga dari pilihan lama. Suatu sore, aku membersihkan rumah. Saat menggeser lemari, aku menemukan bekas noda tanah yang tidak sepenuhnya hilang di lantai. Aku berhenti sejenak, menatapnya lama. Tidak ada rasa takut, hanya pengingat. Mungkin ini akan selalu ada, kataku pada diri sendiri. Malam turun dengan tenang. Aku duduk di ruang tengah, lampu temaram, jendela terbuka. Angin masuk membawa aroma dedaunan. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa diawasi. Namun di tengah kesunyian itu, sebuah kesadaran tumbuh perlahan. Ketenangan bukan berarti lupa. Aku memejamkan mata. Dalam gelap, aku melihat kebun singkong itu lagi. Kali ini tidak ada hujan, tidak ada teriakan. Hanya tanah yang rata dan langit cerah. Di kejauhan, sosok Rukmini berdiri. Bukan bayangan, bukan arwah. Ia tampak seperti manusia biasa. Kita sudah selesai, katanya lembut. Aku akan mengingat, jawabku. Dia tersenyum, lalu berjalan menjauh, menyatu dengan cahaya yang tidak menyilaukan. Saat aku membuka mata, ruangan tetap sunyi. Tidak ada apapun yang tertinggal, kecuali napas yang terasa lebih lapang. Beberapa minggu kemudian, Pak Lurah datang. "Kamu bisa pindah kalau mau," katanya. Tidak ada yang melarang. Aku menatap rumah ini. Dinding tua, lantai sederhana, tempat segala sesuatu bermula. "Aku akan tetap di sini," jawabku. "Bukan untuk dihantui, tapi untuk mengingat." Ia mengangguk, tidak berkata apa-apa lagi. Pada suatu malam yang sangat tenang, aku bermimpi tentang liang kubur. Namun kali ini, liang itu tidak menutup. Ia terbuka, terang, tidak menakutkan. Seolah mengajarkanku satu hal. Ada kesalahan yang tidak boleh dikubur, karena ia akan selalu mencari jalan keluar. Aku terbangun dengan perasaan aneh, antara damai dan perih. Aku tahu hidupku tidak akan kembali seperti sebelum semuanya terbuka. Namun mungkin itulah yang seharusnya terjadi. Kini aku mengerti. Santet tanah kuburan bukan sekedar ilmu hitam yang dikirim manusia. Kadang, ia adalah wujud dari kebenaran yang ditekan terlalu lama, berubah menjadi teror agar akhirnya dihadapi. Dan di desa kecil ini, di rumah yang berdiri di atas tanah lama, aku hidup bukan sebagai korban santet, melainkan sebagai seseorang yang belajar menerima akibat dari diam. Karena ada kesalahan yang bisa dimaafkan, ada yang bisa ditebus, tetapi ada pula yang hanya bisa diterima dan diingat agar tidak pernah diulang.